الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون
يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي
بينهم بالحق الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ngerebut Indomie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Ikhwati fillah, saudaraku seiman dan seakhidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita semua yang telah menghidupkan kita setelah kita merasa mati, telah memberikan kita kesadaran setelah kita hilang sadar kita, dan Allah berikan istiqamah selalu kita dalam merawat iman kita, menjaga iman kita, dan menjaga taat dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya, Anda salah seorang daripada jemaah kita, Umi Fida, yang harus dirawat tiba-tiba di rumah sakit, ya. Kita berdoa kepadanya, Allahumma ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ishfiha shifaan ajilan ghairu ajilin ya rabbal alamin waj'al laha tahuran biiznillah ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di subuh yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi amalan dan renungan bagi kita bersama. Hadis diriwayatkan diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Rasulullah bersabda bahwa la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa saja yang dalam hatinya itu mithqala dzarratin min kibr, ada kibrun, ada penyakit kibr, walaupun sebiji zarrah, ya. Biji zarrah itu adalah biji yang terkecil yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, biji bayam, biji apa gitu ya di tempat kita. Nah, jadi kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang ada penyakit kibr dalam dirinya itu, walau besaran daripada penyakit kibr itu sebiji darah. Nah, kemudian faqala rajulun, nah, lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi, innar rajul yuhibbu ayyakuna thawbahu hasana wa na'lu hasana, ya. Ya Rasulullah, kadang kita itu suka baju kita itu bagus, kemudian sendal kita juga cantik gitu ya. Bagaimana itu? Nah, jadi pertanyaannya ini adalah sesuai dengan pemahaman dia. Ya. Dia memahami bahwa kibrun itu adalah kalau orang nampak necis, bersih memakai, seakan-akan itu kibr. Kata Nabi, nah dia mau tahu kibrun yang dimaksud Nabi itu apa yang bikin orang nggak masuk surga kalau ada dalam hatinya walaupun sekecil itu. Lalu Nabi menjelaskan, al-kibru qal innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, Allah itu cantik dan menyukai yang cantik-cantik. Allah itu bagus, menyukai yang bagus-bagus. Itu nggak ada masalah dengan itu. Nothing to do with that. Ya, nggak masalah kamu pakai baju bagus, baju itu bukan itu yang saya maksudkan. Nah, tapi apa juga kata Nabi? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru itu yang saya maksudkan, yang nggak akan masuk surga orang itu adalah gara-gara itu al-kibru batarul haqq, yaitu orang yang menolak kebenaran wa ghamtun nas, dan merendahkan menghina orang lain. Ya. Merendahkan menghina orang lain. Nah, jadi itu dua esensi daripada kibru yang menjadikan orang enggak masuk surga kalau itu ada kibru dalam dirinya. Apa itu? Batarul haq, dia menolak kebenaran. Dia dah tahu benar, dah tahu itu adalah dari Allah, tapi enggak mau diakui, dia tolak lagi. Ini masalah orang kafir begitu. Masalah orang kafir bukan masalah mereka tidak tahu, tapi mereka sudah tahu menolak. Dah tahu menolak, dah tahu ini benar loh, tapi enggak mau diakui. Nah, ini dia. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan seperti dibacakan oleh imam kita tadi, Syekh Tariq, dia bacakan apa? Fabi samaswal mutakabbirin, ya. Sungguh sangat jeleklah, sungguh sangat tidak bagus, ya,
Mathwal mutakabbirin, tempat kembali orang-orang mutakabbir. Ya, orang-orang kibrun itu, mutakabbir, orang yang arogan, orang yang sombong. Arogan itu kan orang yang udah tahu benar tapi nggak mau ikut, nggak mau mengakui. Ya. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, ghamtun nas, merendahkan, menghina orang lain lagi. Jadi menganggap orang lain rendah, menyepelekan, ya melihat orang lain di bawah dia. Nah, ini penyakit kibr. Nggak boleh ada dalam diri kita. Ya, takabur ini takabur akhirnya. Dari sini orang menjadi takabur karena ada penyakit kibr dalam diri. Benih kibr itu ada dalam dirinya. Ya. Seorang bisa terusir dari surga loh. Kita tahu iblis itu terusir dari surga gara-gara apa? Dia tahu benar perintah Allah tapi nggak mau dia ikut. Kemudian apa lagi? Dia tahu Adam ciptaan Allah tapi dia anggap ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Apa arti kata dia mengatakan aku lebih baik dari Adam? Kan dia menghina, menganggap Adam itu di bawah dia, merendahkan Adam kan? Padahal sama-sama ciptaan Allah, kedua-duanya adalah baik, tapi dia merendahkan. Nah, karena gara itulah iblis terusir dari surga. Maka coba bayangkan, iblis dari surga terusir gara-gara penyakit kibr. Bagaimana yang belum masuk surga? Bagaimana yang belum masuk surga? Belum masuk surga tapi sudah ada kibr dalam dirinya. Gimana tuh? Nah, la yadkhulul jannah, maka tidak akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit yang takabur kepada Allah dan juga takabur sama manusia. Dibersihkan kita dan dijadikan kita adalah hambanya yang patut pantas untuk mendapatkan rahmat dan syurga daripada Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Wa aqulu qawli wa hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Dan insyaallah ini yang tausiah ataupun tazkirah subuh terakhir. Besok mungkin saya tidak sempat memberikannya lagi karena akan langsung ke airport. Insyaallah mohon dijaga subuh kita, dijaga sebisa mungkin karena dalam bulan Ramadan ini kita nggak tahu kapan datang Lailatul Qadar. Paling kurang amalan Lailatul Qadar itu adalah kita sholat isya berjamaah, ada sholat tarawihnya, kemudian jaga sholat subuh berjamaah, maka pahalanya itu seperti orang qiyam 1 malam penuh. Ya, karena sholat isya berjamaah dihitung seperti orang yang sholat dari awal malam sampai pertengahan malam. Sholat subuh berjamaah maka dihitung orang seperti sholat dari tengah malam sampai pagi gitu. Jadi kita dapat pahala full malamnya. Yang paling kurang itu kita jaga dengan baik. Ya, istiqomah insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi sadar kok kebenaran itu apa? Firman Allah dan Rasulnya. Urusan dunia ada yang di sana diurus oleh Allah, diurus dalam Islam ada patokannya. Urusan dunia dalam Islam ada yang sudah dijelaskan, masalah minum minuman keras, judi, jelas itu haram itu urusan duniawi kan. Begitu juga riba, itu jelas kan urusan duniawi kita Kemudian memutuskan silaturahmi itu masalah yang dilarang dalam Islam. Maka yang sudah ditetapkan dalam Islam urusan duniawi, maka itu tidak boleh kita langgar. Gitu ya. Sedangkan yang lain yang tidak diutuskan, bagaimana cara membuat listrik, membuat itu tidak ada masalah. Yang maksudnya itu. Insyaallah.